Kira-kira kenapa kok perbedaan jenis kelamin dikatakan sebagai salah satu penghambat mobilitas sosial? Kata Mbak Frima karena emansipasi wanita. Maksudnya seperti apa Mbak Frima? Yang masih belum terlalu diakui, lelaki lebih berkuasa, kemudian wanita belum terlalu diakui kredibilitasnya. Mereka lagi diskusi ngetik-ngetik dalam. Oke. Yang mana kamu? Oke. Jadi benar kata Anda, pendapat Anda semua. Seringkali wanita masih dinomor dua kan atau masih terjadi bias gender, sehingga saat kita sebagai wanita ingin melakukan mobilitas sosial itu terjadi hambatan-hambatan. Misalkan karena ditentukan harus laki-laki pekerjaannya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian karena terbatas dari kita secara kodrati, perempuan tenaganya lebih kecil daripada laki-laki, sehingga kita sulit melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, sehingga sulit melakukan mobilitas sosial dalam merubah standar hidup misalnya. Sip, untuk mobilitas, faktor penghambat mobilitas sosial ada pertanyaan? Sepertinya sudah expert semua ini tentang mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Lanjut. Oke. Ya, basic. Ini minta jamnya. Nah, di sini adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Ada angkatan bersenjata, ada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan. Tadi sudah kita diskusikan kalau dengan pendidikan seseorang bisa bermobilitasi dari status sosial yang rendah menjadi yang tinggi. Organisasi politik, partai misalkan, dari bukan apa-apa terus ikut partai jadi terkenal, dia bagian speakernya. Kemudian organisasi ekonomi, maksudnya adalah pekerjaan, dengan merubah pekerjaan sehingga taraf kehidupannya semakin naik, sehingga status sosialnya juga naik. Kemudian organisasi keahlian dan perkawinan tadi. Ada pertanyaan? Ini masih yang berhubungan dengan tadi. Insyaallah mudah dimengerti. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah dimensi stratifikasi sosial. Sebelum masuk ke dimensi stratifikasi sosial, untuk kegiatan belajar 1 ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke, kita lanjut ke dimensi stratifikasi sosial. Dimensi itu maksudnya adalah apa dimensi? Ruang lingkup ya. Ruang lingkup stratifikasi sosial. Itu pingin aja. Ada 3. Yang pertama adalah privilege, yang kedua adalah prestige, dan yang ketiga adalah power. Di sini maksudnya adalah stratifikasi sosial dalam lingkup privilege, prestige, dan power. Apa itu? Ruang gerak bisa kita lihat. PowerPoint-nya nggak jalan. Tidak bisa PowerPoint-nya. Aduh, kok PowerPoint-nya nggak jalan ya? Oke, kita tidak dengan PowerPoint dulu ya, saya menunggu PowerPoint-nya. Benar sekali yang disebutkan oleh Mbak Prima dan Mbak Asnawati. Kalau privilege adalah status sosial atau stratifikasi sosial yang berkaitan dengan kekayaan. Contohnya seperti apa, Mbak? Benar. Contohnya adalah pekerjaan, penghasilan. Di kampung orang yang bisa kuliah itu orang kaya. Oke. Bisa dengan harta yang dimiliki. Oke, kalau jadi privilege dia lebih ke unsur kekayaan. Kalau yang prestis apa? Kalau prestis kehormatan. Oke, benar. Contohnya seperti apa yang dimaksud dengan kehormatan ini?